Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Muhadar di pembelajaran TK bab 4, yaitu memodifikasi tampilan tabel di Microsoft Excel. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana mengubah ukuran kolom dan baris. Kemudian dilanjutkan menghapus sel, kolom atau baris. C. Menyisihkan sel, kolom atau baris. D. Berpindah antar sel. E. Menggunakan fasilitas wrap text atau melipat tulisan. F. Menggabungkan sel atau merger sel. Serta G. Mengatur tampilan bingkai dan warna tabel. Ya, langsung saja kita ke hal yang pertama. Ya, di sini A mengubah ukuran kolom dan baris. Di sini kita dapat mengubah ukuran kolom dengan menu perintah. Yang pertama, pilih kolom yang akan diubah ukurannya. Kemudian klik format pada tab home. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Ya, jadi siswa bisa memilih column width atau kelebaran kolom. Untuk langkah berikutnya, klik kolom width, ya. Kemudian ketik lebar kolom yang kita inginkan. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang 6, klik OK sehingga tampilan tabel akan berubah. Ya, mari langsung saja kita praktekkan. Ya baik, siswa, di sini kita telah berada di aplikasi Microsoft Excel. Langkah pertama, bagaimana cara mengubah ukuran kolom sesuai yang kita inginkan. Yang pertama, klik menu format yang berada pada tab home. Ya, kita klik menu format, kemudian pilih column width. Ya, pilih column width yang ada di sini. Sekarang Bapak ingin melebarkan ukuran kolom, yaitu Bapak memilih di sini kolom D. Ya, Bapak klik di kolom D, kemudian Bapak klik format, pilih column width. Di sini terlihat ukuran kolom 8,43. Jadi apabila kita ingin melebarkan kolom lebih besar, siswa harus mengetik di atas nilai 8, dan apabila pengen mengecilkan, siswa tinggal mengetik ukuran di bawah 8. Bapak contohkan di sini, Bapak ingin ukuran kolom D itu sebesar 20. Bapak mengetik 20 yang ada di sini, kemudian Bapak tekan OK. Sehingga kolom D melebar seukuran 20. Di sini siswa bisa melihat ukuran kolom dari kolom D. Kemudian kalau menginginkan beberapa kolom berubah ukurannya, itu bisa juga dilakukan dengan cara melakukan blok bersamaan. Contoh seperti ini. Di sini Bapak memblok kolom F sampai dengan kolom I. Jadi ada 4 kolom, F, G, H, dan I. Kemudian Bapak lakukan hal yang sama, yaitu klik menu format, kemudian Bapak pilih column width. Kali ini Bapak ingin mengecilkan kolom. Ya, di sini terlihat ukuran kolom yang sekarang ini 8,43. Bapak ingin mengecilkan sebesar 3. Seperti ini. Kemudian Bapak tekan OK. Sehingga ukuran kolom F, G, H, dan I mengecil sebesar 3,00. Mengubah ukuran baris dengan menu perintah. Langkah yang pertama yaitu pilih baris yang akan diubah ukurannya. Untuk gambar contoh di sini kita memilih baris 1. Kemudian yang kedua, klik format pada tab home sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian untuk langkah ketiga, klik row height atau selanjutnya ketik tinggi baris yang diinginkan. Dan yang terakhir klik OK, maka ukuran baris akan berubah. Langsung saja kita praktekkan. Ya baik siswa, kita telah berada di lembar kerja Excel. Di sini kita mencoba bagaimana mengubah ukuran dari baris, ya. Jadi baris bisa juga diubah secara manual seperti ini. Ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian juga kolom bisa kita ubah manual seperti ini sesuai dengan panjang dari
tulisan yang ada di dalam sel. Oke, langsung saja cara dengan menggunakan cara perintah. Bapak berada di baris 1. Di sini, siswa boleh mengklik di sini atau berada di sini. Kemudian klik menu format yang ada di sini dan pilih row height. Ya, untuk ukuran sekarang ini yaitu 15. Jadi apabila siswa ingin lebih melebarkan, silahkan mengetik ukuran di atas 15, 20, 25 atau seterusnya. Dan apabila ingin mengecilkan di bawah 15, siswa tinggal mengetik di bawah ukuran dari 15. Bapak contohkan, Bapak di sini ingin melebarkan baris 1 yang ada di sini sebesar 25. Ya, kemudian tekan OK. Sehingga ukuran dari baris akan melebar sebesar 25. Oke, kemudian apabila ingin melebarkan baris secara bersamaan, silahkan boleh diblok secara bersamaan juga. Bapak contohkan di sini, Bapak memblok 1 sampai dengan 10. Kemudian Bapak klik menu format dan pilih row height. Jadi Bapak akan mengetik di sini seukuran 25. Ya, karena yang kita blok yaitu baris 1 sampai dengan 10, maka kelebaran kolom akan berfungsi untuk baris 1 sampai dengan 10. Seperti ini. Ya, silakan dipraktekkan mengubah ukuran kolom dan baris menggunakan mouse. Selain menggunakan menu format, pengaturan lebar kolom dan tinggi baris dapat menggunakan mouse, ya. Jadi langkah untuk mengatur lebar kolom, yang pertama di sini kita contohkan, tempatkan mouse pada batas kolom. Ini contohnya antara kolom B dan kolom C, ya. Kemudian silakan di drag ke samping sehingga nantinya kelebaran kolom bakal sama. Siswa memperhatikan bentuk dari penunjuk mouse atau kursor, yaitu tanda panah ke kiri dan ke kanan. Dan untuk mengatur tinggi baris hampir sama halnya, tapi di sini siswa silakan mengarahkan ke tampilan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini mouse akan berubah berbentuk tanda panah yang mengarah ke atas dan ke bawah. Langsung saja kita praktekkan. Baik, bagaimana cara melebarkan kolom secara manual? Di sini Bapak mengarahkan mouse ke antara kolom B dan C, sehingga bentuk dari mouse yaitu menjadi tanda panah yang mengarah ke kiri atau ke kanan. Ya, di sini siswa silakan di drag saja mouse-nya atau diklik tahan sehingga ukuran kolom akan berbeda. Ya, contoh C, Bapak lebarkan karena tulisannya panjang. Jadi Bapak lebarkan sekaligus. Jadi seperti ini cara mengubah ukuran kolom dan ukuran baris. Ya, untuk ukuran baris silakan penunjuk mouse-nya bisa diarahkan ke bilangan 1, 2, 3. Ya, ini batas antara 1, 2 atau 3 dan 4. Bapak akan contohkan di sini Bapak akan menunjukkan antara batas 3 dan 4. Ya, klik tahan dan drag ke bawah. Ya, sehingga ukuran barisnya melebar. Sesuaikan seperti yang siswa inginkan, ya. Jadi bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, ya. Menghapus sel, kolom atau baris. Klik delete pada tab home. Kemudian di sini siswa dapat memilih beberapa pilihan, contoh seperti delete cell yaitu untuk menghapus baris, kolom atau sel. Kemudian ada juga delete row itu untuk menghapus baris. Kemudian ada delete column untuk menghapus kolom. Kemudian ada delete sheet untuk menghapus lembar kerja. Kemudian langkah kedua dengan cara menggunakan klik kanan. Yang pertama, klik kanan pada sel, kolom atau baris yang akan dihapus atau diklik delete. Kemudian ketiga, klik salah satu pilihan menu delete, kemudian yang terakhir pilih OK. Langsung saja kita praktekkan. Ya, baik, kita telah berada di
aplikasi Microsoft Excel, bagaimana cara menghapus sel yang pertama. Ya, langsung saja. Pertama Bapak mengklik sel, yaitu sel C1. Kemudian langkah kedua Bapak mengklik tampilan delete, kemudian Bapak pilih delete cell. Di sini siswa silahkan memilih seal save leave ya. Jadi pilih yang di sini, kemudian baru menekan tombol OK, sehingga nanti tampilan C yang berada di sel C itu sudah hilang atau sudah terhapus. Oke, untuk yang kedua, bagaimana menghapus row atau baris ya. Bapak sekarang berada di baris 5 ya, di sini 5 dari 16 baris yang sudah ada. Bapak akan mewarnai sel tersebut dengan warna kuning. Oke, bagaimana cara menghapus baris 5? Oke, caranya silakan klik saja di salah satu atau boleh diseleksi semua ya. Kemudian pilih delete, kemudian pilih delete sheet row ya. Begitu kita tekan, jadi baris yang memang berwarna kuning tadi menghilang ya. Itu cara bagaimana menghapus baris. Kemudian untuk menghapus kolom ya, di sini juga Bapak memberi warna pada kolom D ya, warna kuning saja. Caranya sama, Bapak tinggal mengklik satu atau boleh sekaligus seperti ini. Kemudian Bapak klik delete, Bapak pilih delete sheet column. Oke, Bapak klik sehingga kolom yang berwarna kuning tadi menghilang atau terhapus. Kemudian untuk yang terakhir, bagaimana cara menghapus sheet atau lembar kerja. Jadi cara menghapus sheet atau lembar kerja bisa dilakukan dengan cara menunjuk lembar kerja yang ada di sini. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Jadi tinggal kita klik kanan saja. Kemudian di sini ada pilihan delete sehingga nanti sheetnya akan hilang. Di sini terlihat ada 3 lembar kerja. Jadi apabila kita hapus satu ya, kita menekan tombol delete, setuju, sehingga lembar kerja menjadi 2. Menyisipkan sel, kolom atau baris ya. Di sini siswa silakan klik home, kemudian pilih insert yang terdapat pada grup sel. Klik salah satu pilihan perintah tombol insert. Contoh seperti ada insert sheet row untuk menyisipkan baris, kemudian ada insert sheet column untuk menyisipkan kolom, kemudian insert sheet menyisipkan lembar kerja, kemudian insert cell menyisipkan baris kolom. Juga cara ini bisa dilakukan dengan cara klik kanan, yaitu dengan cara klik kanan pada sel, kolom atau baris, kemudian klik insert sehingga muncul tampilan berikut. Ya, di sini muncul shift cell right untuk menyisipkan satu sel dan memindahkan sel yang terpilih ke kanan. Kemudian ada shift cell down menyisipkan satu sel dan memindahkan sel terpilih ke bawah. Kemudian ada klik entire row menyisipkan baris, dan terakhir ada klik entire column ya. Langsung saja kita praktekkan. Ya, di sini untuk menyisipkan inserts pada tampilan Microsoft Excel, Bapak mencontohkan di sini dengan menulis abjad saja A, B, C, dan D. Oke. Kemudian Bapak mengcopy, Bapak ratakan tengah dulu, kemudian Bapak copy sampai dengan baris ke-10 seperti ini. Oke. Yang pertama, bagaimana cara menginsertkan satu kolom di antara B dan C? Silahkan klik C, kolom C, kemudian pilih inserts, pilih insert column. Ya, insert sheet column, sehingga muncul kolom baru di antara kolom B dan kolom C. Ya, kemudian bagaimana cara menginsert baris atau row ya? Hampir sama caranya, cuma arahnya yang berbeda. Di sini kita mengarahkan ke baris. Jadi kalau kolom diwakilkan sama A, B, C dan seterusnya. Kemudian kalau baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini Bapak ingin menginsert atau menyisipkan baris antara 5 dan 6. Bapak klik di baris 6, kemudian Bapak klik inserts, kemudian Bapak pilih row, insert sheet row, sehingga muncul baris baru di antara 5 dan 6. Ya, kemudian bagaimana cara menambah lembar kerja atau
insert sheet ya. Di sini terlihat ada satu lembar kerja, itu sheet 1. Cara yang pertama, silakan gunakan klik kanan, pilih insert sehingga muncul sheet baru seperti ini ya. Muncul ada 2 sheet. Atau juga bisa dilakukan dengan cara menekan icon plus yang ada di sini untuk menambah sheet yang baru seperti ini ya. Jadi semakin ditekan, sheetnya atau lembar kerjanya akan terus bertambah. Jadi menggunakan fasilitas wrap text ya. Wrap text sendiri adalah melipat tulisan. Jadi cara-caranya yang pertama, blok sel yang akan kita gunakan untuk melipat tulisan yang sebelumnya sudah kita ketik ya, contohnya menggunakan fasilitas wrap text. Kemudian yang kedua, klik home, pilih format. Dan yang ketiga, klik format cell, kemudian pilih alignment pada bagian text control dan pilih centrangkan di pilihan wrap to text, kemudian klik OK. Ya, di sini Bapak akan coba mengetik tulisan yang lebih panjang agar nantinya bisa kita lipat atau kita wrap text ya. Ya, oke. Jadi yang pertama, silakan klik cell di mana kita mengetik ya. Kemudian yang kedua, klik menu format yang ada di sini, klik menu format. Kemudian pilih format cell. Muncul kotak dialog seperti ini. Silakan pilih alignment. Pilih tab alignment, kemudian pilih wrap text. Di sini contrengkan saja wrap text, kemudian klik tombol OK sehingga tulisan terlipat ke bawah. Cara melipat tulisan bisa juga dilakukan dengan cara memilih simbol yang ada di toolbar. Jadi yang pertama, klik bagian tulisan yang berada di sel A, kemudian pilih toolbar wrap text. Kita klik, tinggal klik seperti ini ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama memang dari cara format sel, yang kedua dari toolbar yang tersedia di tab home. F, menggabungkan beberapa sel atau lebih dikenal dengan merger cell. Jadi caranya yang pertama, blok sel yang akan kita gabungkan, kemudian klik home, pilih format pada grup sel, kemudian klik format cell. Selanjutnya pada kotak dialog format cell, klik alignment. Dan terakhir pada text control, klik merger cell, kemudian sampai muncul tanda checklist atau tanda contreng ya. Kemudian baru siswa memilih tombol OK. Bagaimana cara memerger cell atau menggabungkan sel? Jadi caranya sangat simpel. Tapi sebelumnya siswa juga harus mengetahui apa yang disebut dengan ring. Ring adalah kumpulan sel yang saling bersebelahan. Contoh seperti ini. Ya, ini ring dikatakan 2 kolom 3 baris. Sehingga apabila nanti kita merger cell kan, kita klik, yang tergabung menjadi satu sel seperti ini. Ya, ring berikutnya ini dikatakan 1 kolom 5 baris. Kolomnya kolom H dan barisnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita merger cell atau kita gabungkan sel 1 kolom 5 baris seperti ini. Sehingga tampilannya seperti ini. Ini bagaimana cara merger cell. Jadi siswa yang harus diperhatikan harus mengenal yang mana kolom dan yang mana baris. Ya, G, mengatur tampilan bingkai dan warna tabel ya. Jadi yang pertama, blok sel atau ring yang akan diberi bingkai. Kemudian lalu klik home, pilih format pada grup sel, lalu pilih format sel. Kemudian yang ketiga, pada kotak dialog format sel, klik border. Ya, langsung kita praktekkan saja. Baik, untuk memasukkan border atau bingkai ya, di sini Bapak akan mengetik sedikit tabel sederhana. Ya, kita simak sama-sama. Di sini Bapak akan membuat tabel tentang provinsi dan ibu kota ya. Mulai dari nomor yang pertama, nomor. Kemudian ada provinsi. Kemudian ada ibu kota.
Ya. Ukuran kolom kita sesuaikan ya. Jadi sesuai dengan ukuran masing-masing, ukuran kelebaran dari teks masing-masing. Di sini Bapak akan menggunakan merger cell untuk menggabungkan sel. Ya, Bapak contohkan, Bapak memblok satu kolom dua baris, kemudian Bapak memilih merger cell seperti ini. Kemudian Bapak memilih provinsi, Bapak klik merger cell, kemudian ibu kota, Bapak pilih merger cell, sehingga sel yang Bapak pilih ini tergabung. Agar posisi teks berada di posisi tengah, Bapak memblok sekaligus di sini pilihan center dan di atas juga center, sehingga tulisan berada di posisi centered atau tengah-tengah. Kemudian di sini akan memberikan penomoran otomatis. Di pertemuan sebelumnya siswa telah mempelajari bagaimana cara membuat penomoran otomatis. Ketik 1, kemudian enter ketik 2. Setelah itu di blok 1 dan 2 dan di klik handle yang ada di sini. Fill handle, kita tarik sampai 5 saja, Jangan lupa perataan tengah. Ya. Mulai dari Provinsi Jakarta ya. Oke, Jakarta J besar. Kemudian ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, kemudian ada Kalimantan Barat, ada Riau. Ya, di sini Bapak double klik untuk mengubah ukuran awalnya atau tulisan awalnya, huruf awalnya menjadi huruf besar. Ya, ibu kota dari Jakarta, ya Jakarta. Kemudian Jawa Barat Bandung, Jawa Timur Surabaya, kemudian Kalimantan Barat Pontianak, ya Pontianak. Untuk Riau itu Pekanbaru, ya. Surabaya Bapak double klik untuk mengubah huruf awal agar besar. Ya, cara memasukkan bingkai yaitu siswa silahkan memblok, ya, yang ada di sini di blok. Kemudian silahkan pilih border, pilih all border, pilih ya all border, sehingga tabel yang kita buat ini mempunyai bingkai. Ya, seperti itu cara membuat bingkai. Dan apabila ingin dihias lebih bagus, silakan diblok lagi dan diberi warna yang siswa sukai. Ya, boleh warna merah atau mau diubah warnanya sesuai yang diinginkan. Ya, mungkin yang ini warna. Kita masukkan hijau saja. Ya, mungkin ini juga ingin lebih diwarnakan juga. Ya, mungkin memilih agak pudar sedikit. Provinsi, ya agak lebih pudar. Ibu kota, ya mungkin seperti ini tampilan dari tabel. Ya, baik siswa, untuk latihan pada pertemuan kali ini siswa dimintakan membuat tabel seperti contoh di atas, ya. Masuklah ke program Microsoft Excel, kemudian buat tabel provinsi dan ibu kota. Ganti nama sheet 1 menjadi ibu kota provinsi, kemudian hiasi tabel yang kamu buat dengan berbagai macam warna agar terlihat lebih menarik. Kemudian simpan pekerjaanmu dengan nama file tugas tabel. Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi. Jawaharlal Nehru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.